Shalom semuanya umat Tuhan dimanapun teman-teman saudara-saudara berada, yang berlibur terus pergi ke jalan-jalan dimanapun. Hari ini saya percaya kuasa hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Dan saat ini saya mengajak semuanya, kita mau bersama-sama datang di hadirat Tuhan, bawa doa, ucapan syukur kita, bahkan nyanyian baru kepada Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang Kau berikan bagi setiap kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan, tercurah bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk mau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ampuni kami Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami dilayakkan Tuhan untuk meninggikan nama-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kepadamu, dan kami mau menyanyi menari bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu, yes, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, kami menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau nyanyi bagi Dia. Sama-sama lagi. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saat kita bernyanyi bagi Tuhan, sukacita itu akan mengalir dalam setiap hidup kita. Amin. Biarlah sukacita itu terus mengalir bagi kita semua. Haleluya.
bersyukur buat sukacita yang baru selalu Kau curahkan bagi setiap kami. Dalam situasi apapun Tuhan, saat kami memiliki Engkau Tuhan. Saat kami memiliki Engkau Tuhan Yesus, hidup kami aman, tenang di dalam Engkau Tuhan. Hati kami terus dipenuhi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Yesus. Mari saudara-saudara, kita mau angkat suara kita, tinggikan Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, saya ajak semuanya datang dengan hati yang rindu menyembah Tuhan. Sebab Kau segalanya bagi kami Yesus. Kami merindukan Engkau. Hati kami harus terlapar akan pribadi-Mu Yesus. Nama Terima kasih Yesus. Kau sungguh Bapa kami yang ajaib, yang luar biasa, begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Dan dari hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami melekatkan diri kami kepada pribadi-Mu ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Tak segala di dalam hidup, mari dengan sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan, memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
Kerajaan-Mu itu Tuhan yang terus menjadi milik kami semua Tuhan Yesus, dan nyata dalam hidup kami. Kerajaan-Mu meliputi setiap kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kami percaya penguasa di udara sudah diruntuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami adalah umat-umat yang menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan bela Tuhan hari ini kami yang sudah dipenuhi dengan sukacita yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah lengah lagi, kami tidak akan pernah lemah lagi Tuhan di dalam Engkau. Namun kami menjadi umat-umat yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu yang terus memperkuat kami, memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu berkuasa atas setiap kami Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang memberitakan, yang mendengar akan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, akan dijamah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, akan dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Kekasih-kekasih jiwa daripada Tuhan Yesus dimanapun berada, baik yang ada di Hong Kong maupun Indonesia dan seluruh tempat negara di mana online ini ditangkap. Dalam nama Yesus kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kali ini kembali kita ketemu di ibadah online. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan baik melalui Pak Gembala, Ibu Vivi dan juga saya sendiri. Dan apa yang saat ini sedang kita alami yaitu corona. Tapi yang saya mau sampaikan bagaimana supaya kita tetap menjaga api kita tetap menyala. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 berkata, yang di atas semazbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban di keselamatan di sana. Ayat yang ke-13 berkata harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi saudara, keberadaan kita saat ini, baik itu dimanapun kita berada, di rumah-rumah majikan, firman Tuhan berkata kita harus tetap menjaga api semangat kita, api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang api. Api memiliki kecenderungan untuk padam. Nah, saudara, kalau ketika api itu terkena hembusan angin kencang, dia bisa padam. Lalu kemudian bisa bahan bakar habis, dia juga padam. Bisa juga kesiram air. Nah, semua ini adalah contoh. Mungkin saat ini kita sedang dikena angin kencang tentang corona. Tetapi jangan biarkan api itu padam. Mari kita akan terus menyalakan. Nah, api yang menyala itulah gambaran motivasi kehidupan kita. Bagaimana motivasi kita itu tetap bernyala-nyala dalam waktu tertentu, kita bisa juga begitu bersemangat. Jadi motivasi kita itu bisa bernyala-nyala, bisa terus bersemangat. Tetapi saudara yang kekasih, motivasi kita juga bisa padam, ya. Di lain kesempatan kita bisa tidak bersemangat sama sekali atau tidak bergairah sama sekali. Apapun yang kita kerjakan semuanya kita rasanya ogah-ogahan. Kita sudah tidak ada semangat yang untuk hidup. Kadang-kadang ada orang yang sudah putus asa. Tapi firman Tuhan berkata kita harus tetap menjaga api semangat kita. Nah, faktor yang menentukan adalah bahan bakar kita semua. Bahan bakar kita, kalau motivasi, apakah motivasi kita itu bahan bakarnya adalah apa? Keberuntungan atau keberhasilan atau ketenaran
atau ingin dipuji, atau kesempatan, atau nilai dari manusia. Kalau itu yang membuat motivasi kita menjadi bahan bakar kita, maka kita akan gampang putus asa. Karena begitu kita tidak mendapatkan keberuntungan, maka kita akan bahan bakarnya akan habis, menjadi lunglai. Lalu kemudian kalau ke motivasi kita itu keberhasilan, berhasil, lalu kalau kandas atau tidak berhasil, maka kita bisa menjadi putus asa lagi, menjadi kandas lagi. Kalau motivasi kita itu adalah ketenaran, begitu tidak tenar, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang memberi komentar, langsung saja bahan bakar kita akan hilang dan kita tidak menjadi bergairah lagi. Ataukah kesempatan atau nilai-nilai yang kita harapkan di dalam kehidupan kita dalam berjuang, kalau itu semua bisa membuat kita harapkan, itu semua bisa membuat bahan motivasi kita menjadi lenyap, kita tidak menjadi bersemangat. Tapi saudara yang kekasih, yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga adalah api fokus pada keinginan Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang akan memberi kita kemampuan untuk terus bernyala-nyala, untuk terus berapi-api kepada Dia. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya akan memberikan ada dua jenis manusia. Tolong lihat diri kita masing-masing, kita ini masuk dalam jenis yang mana. Ada manusia, ya, ada jenis manusia yang pertama adalah penyala api. Penyala api itu, saudara, orang ini dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ia berusaha untuk menjaga api, dia memotivasi atau motivasi tetap panas dan bernyala-nyala. Itu adalah jenis manusia yang pertama. Nah, jenis manusia yang pertama ini atau jenis manusia penyala api, itu ciri-cirinya. Coba lihat dirimu, dan lalu kalau nanti saya akan lihatkan ciri yang kedua. Ciri yang pertama penyala api, tolong lihat diri kita masing-masing. Itu adalah yang pertama, orang ini dipimpin Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan senantiasa bernyala-nyala di dalam kehidupannya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa, selalu mendorong orang untuk menyemangati orang, memberi semangat orang, memberi kegairahan. Bila bertemu dengan orang yang sedang putus asa, yang sedang loyo, maka kehadiran orang yang penyala api ini membuat orang yang sedang terpuruk, yang sedang putus asa ini akan bangkit kembali, akan bernyala-nyala kembali, akan terus-menerus terbakar semangatnya. Yaitu yang saya ringkit di gereja kita ini, saya selalu berkata on fire, on fire, on fire. Nah, itu tanda orang-orang di gereja ini itu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, selalu berbicara dengan bijaksana. Ciri-ciri daripada orang penyala api ini adalah selalu berbicara dengan bijaksana dan pembawa damai sejahtera sesuai dengan cara Allah. Bukan cara manusia, tapi cara Allah. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa damai sejahtera. Nah, satu contoh orang yang penyala api ini, misalkan melihat ada dua orang sahabat yang sedang mungkin salah paham, lalu mereka mulai tidak cocok satu dengan yang lain. Begitu diketahui oleh penyala api ini, maka dia akan berusaha mendamaikan dua sahabat ini sehingga mereka akan kembali bersahabat. Demikian juga anak-anakku yang ada di rumah. Saya kasih contoh, salah satu daripada temanmu, waktu itu majikannya sudah berpisah. Yang satu tinggal di North Point, yang satu tinggal di
potan. Nah, waktu bertemu dengan saya, teman ini bertanya, "Mami, bagaimana caranya supaya majikanku ini bisa kembali?" Saya tanya dia, "Kamu ada anaknya, ada yang satu ada di Kanada. Anaknya yang di Kanada ini sudah dalam Tuhan." Nah, lalu saya katakan pada dia, firman Tuhan berkata, 2 orang daripadamu sepakat meminta, maka kepadanya akan diberikan, atau Tuhan Yesus akan bekerja. Nah, singkat cerita, lalu saya bilang dia menjaga anak kecil, adiknya yang dari Kanada ini. Lalu saya tanya dia, "Kamu tanya adik yang paling kecil, suka enggak kalau papa mamanya kembali berkumpul?" Nah, lalu kemudian dia tanya, dia suka. Nah, lalu jadi anak kecil ini, iman anak kecil ini ternyata dahsyat. Anak kecil diajak bersama dengan temanmu ini berdoa supaya Tuhan itu menjamah papa mamanya. Singkat cerita, pada akhirnya papa mama ini berkumpul kembali. Tapi bukan cuma berkumpul kembali, ada satu fokus. Tadi saya katakan di atas, fokus dengan cara Allah. Ada satu fokus, saya bilang jangan cuma berhenti mereka berdamai, tetapi lebih daripada itu, supaya menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi murid Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, doa daripada temanmu ini, daripada pembawa penyala api ini, mempersatukan, dan pada akhirnya suami istri ini bersatu, dan suami istri ini juga dibaptis, masuk, walaupun tidak masuk di gereja kita karena faktor bahasa, tetapi majikannya sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin, anak-anakku semua. Ini adalah salah satu contoh daripada penyala api. Nah, lalu kemudian di lain kesempatan lagi, saudara yang kekasih, di dalam satu penyala api ini, di dalam ada satu contoh daripada seorang ayah yang memiliki cacat. Anaknya itu cacat, tetapi ayah ini tidak pernah berhenti untuk memberi pendorong kepada anaknya yang cacat. Ada lomba olahraga, dia juga ngikut sertakan anaknya, tentu sesama orang-orang cacat. Tapi saudara yang kasih, di dalam perlombaan itu anaknya dapat ranking, saya sudah lupa apakah ranking 1 atau 2, tetapi yang saya mau katakan, seorang ayah yang menjadi penyemangat bagi anaknya, penyala api bagi anaknya, sehingga semangat anaknya itu bernyala-nyala di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6b berkata demikian, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi orang yang menjadi penyala api itu akan terus menerus menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada tujuan Tuhan, fokus hanya kepada Allah saja. Inilah yang akan menjadi penyemangat atau menjadi penyala api. Saya tadi sudah katakan ada 2 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah penyala api, dan itu tadi ciri-cirinya saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita melihat, saudara, jangan sampai kita masuk dalam golongan yang kedua ini, pemadam api, ya. Pemadam api, saudara yang kekasih, ini ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya di sini. Dia suka penyiram sikap atau pesimis, kata-katanya negatif terus, ya, kata-katanya akan terus berkata, mana mungkin, mana bisa, itu mustahil, ndak mungkin, ya, ndak mungkin lah, ya, kata-katanya selalu berkata pasti gagal, lalu itu tidak masuk akal, ya, tidak akan bisa, percuma, kamu bodoh, dan lain-lain. Saudara, saya percaya yang mendengar pesan ini
ini tidak ada di dalam golongan ini. Kita, saudara dan saya, yang penyala api itu ada di dalam golongan manusia yang pertama. Amin. Saudara yang kekasih, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa pemadam api itu selalu melihat pada apa yang tidak mungkin daripada yang mungkin. Itu yang namanya pemadam api. Lalu kemudian yang selanjutnya, pemadam api atau pemadam semangat ini pandai melihat pada hal-hal yang buruk. Dia nggak pernah mau melihat hal-hal yang bagus, yang cemerlang, yang berhasil. Selalu cuma yang buruk, yang jelek. Nah, saudara kekasih, lalu kemudian selanjutnya orang yang pemadam api ini atau pemadam semangat itu tidak suka melihat orang lain berhasil. Saya percaya semua yang nangkap online ini tidak ada di dalam dirinya pemadam api. Saudara, lalu kemudian ciri yang lain juga, yaitu pemadam api ini suka menghalangi orang lain mencapai potensinya. Bahkan mungkin bisa membunuh potensi orang lain. Ya, dia tidak suka dengan orang yang memiliki potensi yang melebihi dia. Ya, hanya self-centered, dia cuma hanya dia, aku yang paling top, aku yang paling hebat. Nah, jadi lalu kemudian dia juga memadamkan api motivasi orang. Jadi saudara, saya menganjurkan semuanya, saudara, jangan bergaul dengan orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang sudah saya sebutkan di manusia yang kedua tadi, ya, karena itu bisa menular. Firman Tuhan berkata, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang pecundang, lama-lama juga kita akan menjadi pecundang. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mempersalahkan orang lain, melihat kekurangan orang lain, lama-lama juga kita akan ketularan. Itu sebabnya dalam nama Yesus, semua jangan sampai mengikuti atau bergaul saja, jangan. Berteman tidak apa-apa, jangan bermusuhan, tetapi jangan selalu bergaul di dalam kehidupan dia. Tutup telinga dengan pendapat-pendapat yang negatif, dan bila perlu kita yang menjadi penyala api menularin dia. Jangan saudara yang ditularin, tapi kita yang harus menularin orang itu. Nah, saudara yang kekasih, supaya api tetap menyala, maka ingat janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Kita bersyukur kita ada di gereja yang ada, ya, yang ada grup-grup pembaca Alkitab. Saya menganjurkan saudara jangan cuma mencapai yang penting sudah baca lalu lapor, tetapi apa janji Tuhan yang kita peroleh dari pembacaan Alkitab kita sehari-hari itu penting sekali. Itu akan membuat kita apinya terus menyala. Apalagi hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga yang sudah dikumandangkan, yang didapatkan oleh Bapak Gembala pembina kita, yaitu kita dipakai oleh api Pentakosta yang ketiga lebih dan lebih lagi, sehingga dalam kehidupan kita, hidup kita akan berdampak menjadi penyala api kemanapun kita pergi. Nah, sekarang saya akan memberikan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12 berkata demikian: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Jadi saudara yang kekasih, di musim corona ini kita bersyukur di Hong Kong. Saya percaya melalui doa-doa kita semua, kita akan usir corona dari Hong Kong. Tidak ada lagi corona di Hong Kong. Amin. Sehingga kita semua bisa bersekutu dengan normal di gereja kita, dan kita bisa kembali bergaul bersama-sama, dan roh kita akan terus menyala-nyala. Nah, saya ini punya penglihatan, saudara, penglihatan, bukan penglihatan bagaimana ya, tapi saya ini pada satu kali waktu kami berdua di rumah duduk nonton televisi. Nah, ada film, itu film kuno sebenarnya, saya sudah bolak-balik nonton, tapi kali ini saya bersemangat, saya punya iman bahwa nanti waktu kita sudah bisa beribadah dengan normal, itu jiwa-jiwa, karena kan ya, gereja kita percaya hari-hari ini adalah penuaian jiwa yang besar-besar, yang terakhir dan yang terdahsyat sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, waktu itu saya lihat film, dibuka pintu gerbangnya dan orang itu berlari masuk, berlari-larian untuk bisa sampai masuk di dalam lapangan itu. Itu saya punya iman, dan saya percaya kita semua nanti tidak akan bermalas-malasan, nanti kita tidak akan tahan lagi menunggu ya minggu-minggu itu untuk kita bisa datang berlari-larian, berapi-api, berkobar-kobar, on fire di dalam datang beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk sementara, sebelum kita bisa libur, sebelum kita keluar dari rumah, di rumah juga biarlah kita juga berkobar-kobar dalam membaca Alkitab. Rasa-rasanya kok belum jamnya ya, saya harus membaca Alkitab, lalu memuji, menyembah Tuhan, lalu terus menerus memperkatakan janji firman Tuhan. Begitu kita baca Alkitab, ada janji firman Tuhan, langsung kita pegang, bila perlu pakai catatan, dan kita ucapkan firman Tuhan itu. Nah, lalu kemudian terus bertekun dalam doa terus. Lagi saya juga dapat sesuatu, saudara. Ada satu video yang dikirimkan kepada saya. Satu waktu seorang ayah dan anak itu pergi perjalanan. Nah, lalu kemudian ada angin dan hujan. Lalu kemudian mereka berteduh di satu tempat. Nah, kemudian datang juga dua pemuda yang sedang juga berjalan, tapi pemuda ini naik sepeda. Yang satu itu ngomel-ngomel karena kenapa dia ada mobil, kenapa diajak naik sepeda. Lalu kemudian yang bonceng dia, kan kamu kepingin melihat sesuatu yang baru di luar, sesuatu yang segar. Nah, kalau kita naik mobil mana bisa. Nah, saudara, singkat cerita, di dalam pertemuan itu mereka juga berteduh di satu tempat, dan ayah dan anak ini sedang ngomong-ngomong. Nah, pada waktu anak ini ada mobil lewat, lalu keciprat air dari jalanan, anaknya ngomel. Nah, lalu kemudian ayahnya menyadarkan anak ini. Saudara, ini contoh pembawa api. Ayahnya ngomong, "Nak, kamu jangan ngomel, kamu berdoa supaya orang itu lain kali tidak menjipratin kita." Lalu kemudian, "Pernahkah kamu berdoa?" Lalu dia sebut siapa-siapa, petani didoakan, lalu pemerintah didoakan, presiden didoakan, para menteri didoakan, semua. Dan dia katakan, "Pernahkah kamu waktu kamu berjalan lihat orang cacat, kamu berdoa? Pernahkah kamu melihat orang yang sedang cari makanan di dalam sampah, kamu berdoa, kamu mengucap syukur bahwa kamu tidak seperti orang itu?" Nah, pada waktu dua pemuda ini mendengar percakapan ayah dan anak ini mulai nangis, dan anak ini, "Ya ayah, mulai sekarang saya akan rajin berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam dunia, yang ada di sekeliling kita." Nah, lalu kemudian dua pemuda ini yang tadinya ngomel itu bisa
tiba-tiba merunduk dan menangis, dan dia berkata, minta maaf pada temannya, dan dia berkata, iya ya, kenapa aku terlalu egois, aku punya segalanya tapi aku masih juga tidak terima, baru kayak begini aja aku sudah ngomel. Saudara yang kekasih, saya kasih predikat orang ini pemadam api, tapi mendengar penyala api menjadi berkobar-kobar. Yang saya harapkan dari kita semua, anak-anakku yang ada di rumah maupun ada dimanapun online ini ditangkap, mari kita mau menjadi penyala api di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Nah, lalu kemudian selanjutnya Ibrani, janji Tuhan di dalam Alkitab, Ibrani pasal 13 ayat 15b. Ya, dikatakan di sini, percaya janji Allah, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kekasih, di dalam musim corona ini, baik di Indonesia maupun di Hong Kong dan dimanapun belahan dunia ibadah online ini diterima. Saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dia senantiasa berada di samping kita. Bahkan di Mazmur pasal 16 berkata, Allah berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Katakan pada dirimu, aku tidak goyah, sebab Allah besertaku. Aku tidak goyah, Allah ada di sisi kananku. Amin, amin, haleluya. Lalu kemudian janji yang selanjutnya di dalam Filipi pasal 4. Ini cuma beberapa janji, saudara. Padahal dalam Alkitab kita itu janjinya banyak sekali, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, lalu kemudian Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih, tadi pagi waktu saya saat teduh, saya memuji Tuhan, saya membaca Alkitab, saya sungguh bersemangat karena janji firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 ini berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, baik itu kesehatan kita, baik itu apa yang kita makan, baik itu semua persediaan atau kebutuhan, baik itu nafas. Saya kalau tiap pagi selalu berkata begini, Allah adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan nafas aku. Amin. Takkan kekurangan kesehatan aku, takkan kekurangan gairah aku, takkan kekurangan on fire aku. Itu tiap hari saya ucapkan di dalam doa dan di dalam pembacaan Alkitab saya. Sebab saya sungguh percaya Allah berfirman, maka semuanya jadi. Saudara jangan banyak renungkan kabar ini, kabar itu di dalam WhatsApp kita dan bermacam-macam. Tadi kami makan siang dengan Kak Feli, kami ngomong-ngomong dengan Tante Moifa, lalu kemudian Kak Feli bilang, sudahlah, jangan terlalu banyak percaya tentang hoax di dalam WhatsApp, belum tentu itu semua benar. Iya betul, saudara. Jadi mari kita jangan terlalu, boleh baca, tapi jangan merenungkan itu sampai membuat kita jadi takut, jadi ragu-ragu. Tapi mari saudara, kita mau mempercayai apa kata Alkitab. Allahku yang aku percayai, Paulus berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita terbatas, tetapi kekayaan Allah itu tidak terbatas. Allah bukan cuma menyediakan harta, tapi Allah menyediakan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Itu paling penting, paling penting. Allah menyediakan kasih di dalam hati kita semua. Lalu 2 Korintus 12 ayat 19 berkata, tetapi jawab
Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, cukup kasih karunia-Nya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah prinsip yang harus kita banggakan. Ya, firman Tuhan menjanjikan dalam kelemahan kita nyata kuasa Tuhan atas hidup kita. Berbeda dengan dunia. Di orang dunia, kalau kita kelihatan lemah, kelihatan tidak mampu, kita kita diinjak-injak, bahkan kita tidak dianggap. Tetapi Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Yesus Kristus, justru dengan penuh, ya, dengan penuh kuasa penuh menyambut saudara yang lemah, menyambut saudara yang bergelimangan dengan dosa. Yang penting datang mengaku. Saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, saudara yang kekasih, untuk menghapus dosa kita, menghapus kelemahan kita, menghapus kemiskinan kita, menghapus ketidakberdayaan kita. Kita yang tidak berdaya menjadi berdaya oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, inilah saudara yang membuat saya selalu bergairah di dalam Tuhan. Bukan berarti hidup saya tidak pernah turun, tetapi pada waktu saya mulai merasa lemah, saya langsung ucapkan firman Tuhan, aku percaya dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita orang anak-anak Tuhan yang membawa penyala api. Saudara, boleh turun sedikit, tetapi jangan menikmati pemadam api. Mari kita mau bergairah dengan apa? Dengan kita mengingat firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, jangan lemas, jangan ogah-ogahan, tetapi mari kita bergairah di dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena apa, saudara? Pada saat kita lemah, saat itulah firman Tuhan akan datang untuk memberi kita kekuatan. Dan jangan lupa, jangan cuma di batin, tapi ucapkan. Kalau majikanmu sedang pergi, kamu di dalam rumah, kamu ucapkan janji-janji Tuhan apa di dalam kehidupanmu, dalam pembacaan Alkitabmu. Ucapkan. Lagi mandi, ucapkan firman Tuhan. Maaf saudara, kalau saya itu mandi, saya selalu bersyukur. Saya mendoakan orang-orang yang membuat sabun. Terima kasih Tuhan buat mereka yang Kau beri keahlian untuk membuat sabun mandi, untuk menyegarkan tubuhku. Lalu kemudian saya memberkati tubuh saya. Aku mengucap syukur Tuhan, 2000 tahun yang lalu tubuhku Engkau bayar lunas, bukan kredit, tapi lunas. Untuk apa? Supaya tubuhku ini menjadi rumah Roh Kudus. Dan yang luar biasa, Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jadi tidak ada alasan untuk malas-malasan, tidak ada alasan untuk membawa pemadam api, tidak ada alasan untuk putus asa. Karena apa? Saudara, kalau saudara ingat ini, dalam kelemahan nyata kuasa Tuhan, tubuh kita dibeli lunas oleh darah Yesus. Pada waktu Yesus berkata sudah selesai, maka tubuh kita, waktu kita percaya Yesus Kristus itu Tuhan kita, maka tubuh kita sudah menjadi rumah Roh Kudus, bukan rumah penyakit, bukan rumah suka bergosip, tapi rumah apa? Yang keluar adalah firman Tuhan. Begitu ada penggosip, kita akan bawa mereka untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita menjadi berdampak. Amin, saudara. Nah, lalu kemudian apalagi, saudara? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Paulus menasehatkan kita untuk 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Dikatakan begini: bersukacitalah senantiasa
Bukan ya kalau kamu lagi mood bersuka cita, kalau kamu ndak mood jangan bersuka cita, enggak. Senantiasa kita selalu bersuka cita. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kami bertiga, Bapak Gembala, saya dengan Kak Feli nyanyi soal hati yang gembira. Lalu wah, saya juga dikejutkan, dikembangkan lagi. Ada rekaman-rekaman daripada teman-teman semuanya berfokus pada hati yang gembira. Ternyata itu Alkitabiah. Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kirimkan Kak Feli kepada kami, bersama-sama saling menopang dalam pelayanan ini. Ternyata dia seorang yang kreativitas, saudara. Ya, diam-diam yang tinggal di boarding dipanggilin untuk kejutan. Wah, nyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan memang benar, saudara, hati yang gembira itu obat yang manjur. Daripada kita makan ini dan itu, mending hati kita yang gembira, maka itu menjadi obat yang manjur di dalam kehidupan kita, baik kehidupan rohani, kehidupan jasmani, maupun kehidupan materi kita. Lalu kemudian yang kedua dikatakan ayat yang kedua 17, tetaplah berdoa. Jadi saudara, jangan tungguin kemanapun kita pergi, seperti contoh tadi Bapak dengan anak itu melihat orang di mana-mana, terus berdoa. Saya juga sudah mempraktekkan ini sebenarnya sudah beberapa belas tahun yang lalu. Waktu saya sampai di Hong Kong, saya begitu melihat ada orang cacat atau ada orang kegemukan atau ada orang yang ini, saya berdoa, Tuhan berikan mereka yang sehat, yang sakit saya memberkati mereka, yang dalam keadaan kesusahan saya memberkati mereka, wajah yang tegang-tegang saya bilang berikan sukacita kepada mereka. Tuhan, tugasku cuma berdoa, Tuhan yang akan melaksanakannya. Amin. Nah, saudara, dalam majikanmu, kalau kamu melihat majikanmu tidak sukacita, doakan mereka. Jangan bangun tidur ngomel, kerja lagi. Apalagi si Bobo itu begini, ndak ada perubahannya. Tapi kalau engkau bangun, saudara, mulai memberkati Bobo, Kungkung, Tatai, Singsang, anak-anak diberkati hari ini, sepanjang hari ini mereka dapat damai sejahtera, sehingga mereka tidak ada ngomel, tidak ada marah-marah, tidak menuntut ini dan itu, ini salah, ini salah. Saudara, itu tergantung dari doa kita. Amin. Mari saudara, Paulus menasehatkan tetaplah berdoa. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-18 1 Tesalonika 5 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, jangan pernah keadaan apapun juga bersungut-sungut, tapi ubahlah sungut itu menjadi ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Boboku baik. Terima kasih Tuhan, Singsangku baik. Terima kasih Tuhan, Kokoku baik. Aku bersyukur suami yang kutinggalkan di Indonesia, aku mengucap Tuhan menjaga anak-anakku, orang tuaku, orang teman-teman. Saudara, kalau kita mendoakan itu, banyak orang yang bingung begini, berdoa setengah jam, 1 jam, mau apa yang mau didoakan? Sebenarnya kalau tahu cara berdoa, itu 24 jam tidak akan selesai doa kita. Kalau kita mendoakan petani, mendoakan siapa saja, saudara. Saudara, yang selalu saya nikmati itu, setiap hari saya berdoa, bukan cuma tutup mata, tapi keluar dari rumah saya lihat di sekeliling saya terus mendoakan, berdoa dan berdoa. Tiada tempat untuk tidak berdoa, tiada waktu untuk tidak berdoa di dalam Yesus Kristus. Dan lalu yang terakhir dikatakan, jangan padamkan roh. Saudara yang kekasih, mari kita menjaga api tetap menyala di dalam kehidupan kita melalui, bagi saudara dan saya yang sudah penuh Roh Kudus, biarlah selalu berbahasa roh.
Ya di kamar mandi berbahasa roh, di mana kita berbahasa roh. Ya tapi jangan di pasar, di depan tukang sayur kita berbahasa roh, ya kita nanti ditangkap, bisa dianggap begini. Tapi saudara yang kekasih, kemanapun kita pergi, tidak perlu kita teriak-teriak bahasa roh kita, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang sebentar lagi akan kita peringati, di mana akan diutus oleh Bapa di surga bagi saudara dan saya. Kita ini luar biasa saudara, ya. Tuhan Yesus tahu persis kita di dunia ini banyak menghalangi bermacam-macam persoalan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tunggu, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan kirimkan kepadamu seorang penolong yang akan memberikan kepadamu kekuatan, semangat yang baru dalam kelemahan nyata kuasanya, dan bahkan untuk memperlengkapi kita semua, supaya yang kita terima adalah roh keberanian. Sebab dia berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi aku memberikan kepadamu roh kekuasaan, keperkasaan, keberanian, dan semangat yang baru, berapi-api, on fire, dan semuanya saudara. Itulah sebabnya saya selalu bersemangat, apapun keadaannya selalu saya bersemangat. Saya akan tutup saudara dengan satu kesaksian. Pada waktu itu Hong Kong sedang dilanda Typhoon 13 kalau tidak salah. Nah saudara, saya waktu itu tugas di Mongkok. Lalu saya bangun pagi-pagi, saya mandi. Suami saya bingung, mau kemana? Saya bilang saya mau ke Mongkok. Dia bilang ini typhoon. Tidak apa-apa, saya pokoknya berangkat. Saudara, itu juga Tuhan yang memberi saya kekuatan, semangat yang baru, sehingga saya pergi ke Mongkok. Sampai di Mongkok memang saya bawa 2 baju saudara, karena hujan deras, saya kena basah kuyup. Sampai di Mongkok saya ganti. Begitu saya nongol di depan saya, saudara, membawa api semangat. Semuanya lalu berteriak, mami datang, mami datang. Terus paling telepon sana sini, mami aja yang sudah usia segini berani bersemangat. Ayo kita yang masih muda-muda. Brut, sebentar lagi brut masuk semua ke gereja. Saudara, saya bukan kuat, bukan gagah saya, tapi karena saya mengandalkan sepenuhnya kehidupanku kepada perkataan Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, pada semangat yang ada dalam Tuhan, kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan mengandalkan Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Itu sebabnya ayo mulai hari ini jadilah pembawa api. Kemanapun kita pergi, hidup kita akan berdampak. Waktu kita bertemu dengan orang yang letih lesu, kita dengan perkataan kita membuat mereka bersemangat kembali. Amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara kita berdoa, ya, berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini sangat terbatas. Biarlah Tuhan Yesus yang memberi lebih bersemangat lagi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan apa pesan-pesan-Mu untuk menyalakan api Roh Kudus di dalam kehidupan kami, terutama di masa Pentakosta yang ketiga ini. Kami akan terus berkobar-kobar karena Roh-Mu yang kudus yang dilipat-lipat gandakan membuat kami terus-menerus berkobar-kobar, dan bahkan Engkau berjanji dalam kelemahan kami nyata kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikannya, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus akan mengembangkannya di dalam pribadi lepas pribadi, dan semua yang letih lesu dalam nama Yesus aku perintahkan bangkit sekarang juga dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, dan yang dalam putus asa bangkit, taruh pengharapan kepada Yesus Kristus, maka dia akan ada di dalam kehidupanmu. Bahkan dia berjanji akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya dengan kekuatan kuasa daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Mari semua yang ada di rumah ataupun dimanapun di ibadah online ini, kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat tangan. Semua di dalam nama Yesus, terimalah berkat kasih sayang yang berlimpah-limpah dari tahta surgawi. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus membuat kita bernyala-nyala dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus katakan bersama saya, amin. Semangat, merdeka.